Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen-dosen jurusan Sistem Informasi dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya Viva Gamali Charlie akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Klasifikasi Dokumen Skripsi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Dalam proposal ini terdapat 3 poin, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk ke poin pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Kita tahu bahwa pada zaman sekarang ini data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai bidang termasuk bidang penelitian. Kegiatan penelitian erat hubungannya dengan lembaga perguruan tinggi. Mahasiswa di perguruan tinggi umumnya ditugaskan untuk melakukan penelitian. Salah satu bentuk penelitian mahasiswa adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada masa akhir studi untuk mendapatkan gelar S1 di perguruan tinggi. Dokumen skripsi disimpan dan diarsip supaya dapat diakses oleh mahasiswa dan orang lain untuk dijadikan referensi yang mendukung penelitian lainnya. Setiap tahunnya, UNTAN mewisuda ribuan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi. Hal ini berarti tiap tahun ada ribuan dokumen skripsi yang dihasilkan. Maka dari itu, pengelolaan dokumen secara tepat diperlukan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian dokumen skripsi. Pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pengelompokan dokumen. Jumlah yang banyak menyebabkan sulit untuk mengelompokkan dokumen skripsi berdasarkan bidang dan topik penelitian. Di sisi lain, setiap orang menginginkan efisiensi dalam memperoleh data dan informasi. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen skripsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu ini dapat menghambat kinerja mahasiswa dalam melakukan penelitian. Untuk mengatasi masalah tersebut, perguruan tinggi perlu memiliki suatu sistem yang dengan metode yang dapat mengelompokkan dokumen skripsi secara otomatis. Mahasiswa biasanya mencari dokumen skripsi berdasarkan bidang ataupun topik kajian penelitian. Topik penelitian dapat ditemukan pada judul maupun abstrak dari penelitian. Hasil pencarian dokumen skripsi akan lebih akurat jika memanfaatkan data abstrak, karena abstrak penelitian mewakili isi dari penelitian secara lebih rinci daripada judul. Dokumen skripsi termasuk dalam jenis data yang tidak terstruktur. Untuk menggali pola atau pengetahuan dari data teks dibutuhkan teknik data mining. Dalam melakukan pengelompokan dokumen dibutuhkan proses pengolahan data teks menggunakan text mining. Salah satu penerapan text mining adalah klasifikasi dokumen teks, yaitu proses klasifikasi dokumen ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi dari dokumen. Salah satu teknik yang populer digunakan untuk klasifikasi dokumen otomatis adalah Naive Bayes Classifier. Metode ini berkinerja baik dengan set data yang besar. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode Naive Bayes Classifier atau NBC ini dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi buku berbahasa Indonesia di perpustakaan. Penelitian lainnya juga berhasil membuat suatu sistem klasifikasi artikel berita terhadap 9 kategori dengan menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier ini. Dalam proses klasifikasi teks, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah dimensi ruang fitur yang terlalu tinggi, sehingga dibutuhkan metode fitur selection untuk mengurangi dimensi fitur teks. Dalam penelitian sebelumnya ditunjukkan bahwa metode seleksi fitur chi-square mempengaruhi kinerja algoritma NBC dan dapat meningkatkan ketepatan dari hasil klasifikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem yang dapat melakukan klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier dan seleksi fitur chi-square terhadap dokumen skripsi berdasarkan abstrak. Rumusan masalah, di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana Naive Bayes Classifier dapat digunakan untuk mengklasifikasi dokumen skripsi berdasarkan abstrak. Kemudian bagaimana membangun sistem klasifikasi dokumen skripsi otomatis dengan menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi dokumen skripsi secara otomatis. Batasan masalah,
Yang pertama, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier untuk menentukan kategori dari dokumen skripsi berdasarkan abstrak skripsi dengan melalui proses pengenalan teks. Yang kedua, dokumen skripsi yang digunakan sebagai data uji dalam penelitian ini adalah dokumen skripsi dari program studi sistem informasi dan program studi rekayasa sistem komputer Fakultas MIPA Untan. Yang ketiga, data pelatihan yang digunakan dalam klasifikasi ini berasal dari dokumen skripsi milik program studi sistem informasi dan program studi rekayasa sistem komputer maupun dari dokumen skripsi bidang ilmu komputer dari institusi lainnya yang ada di internet. Yang keempat, klasifikasi dokumen skripsi ini difokuskan pada bidang ilmu komputer dan didasarkan pada pengelompokan 12 subbidang ilmu komputer menurut Matrix Dennings versi 1999. Yang kelima, proses klasifikasi dokumen skripsi berdasarkan abstrak dari skripsi tersebut. Yang keenam, abstrak skripsi yang digunakan adalah abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, sistem yang dibangun berbasis web. Manfaat penelitian bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi Universitas Tanjungpura agar dapat mengoptimalkan pengelolaan dokumen skripsi sehingga lebih mudah untuk diakses oleh mahasiswa dan orang lain yang membutuhkan referensi. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan peneliti dan juga sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan yang sudah diterima selama perkuliahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian serupa di bidang sistem informasi maupun bidang ilmu lain yang berkaitan di kemudian hari. Masuk ke dasar teori, yang pertama data mining. Data mining adalah langkah analisis terhadap proses penemuan pengetahuan di dalam basis data atau knowledge discovery in database. Berdasarkan fungsionalitasnya, tugas-tugas data mining bisa dikelompokkan ke dalam 6 kelompok, yaitu klasifikasi, klasterisasi, regresi, deteksi anomali, pembelajaran aturan asosiasi, dan perangkuman. Text mining atau penambangan teks adalah penerapan data mining yang mengekstraksi pola berupa informasi dan pengetahuan dari sejumlah besar sumber data teks yang tidak terstruktur atau kurang terstruktur, yang biasanya didapatkan dari dokumen seperti Word, PDF, kutipan teks, dan lain-lain. Ada 4 tahap proses pokok dalam text mining, yaitu pemrosesan awal terhadap teks atau text pre-processing, text transformation, feature selection, dan penemuan pola atau pattern discovery. Klasifikasi teks. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Klasifikasi teks atau kategorisasi teks merupakan proses yang secara otomatis menempatkan dokumen teks ke dalam suatu kategori berdasarkan isi dari teks tersebut. Algoritma Naive Bayes Classifier. Pada algoritma Naive Bayes, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Dasar dari teorema Bayes dinyatakan sebagai formula umum berikut. Ide dasar dari aturan Bayes adalah bahwa hasil dari hipotesis atau peristiwa H dapat diperkirakan berdasarkan pada beberapa bukti E yang diamati. Seleksi fitur chi-square. Seleksi fitur dilakukan untuk mereduksi fitur-fitur yang tidak relevan dalam proses klasifikasi oleh Naive Bayes. Dalam statistik, uji chi-square diterapkan untuk menguji independensi dari 2 peristiwa. Dalam seleksi fitur, 2 peristiwa ini adalah kemunculan dari term dan kemunculan dari kategori, yang kemudian setiap nilai term diurutkan dari yang tertinggi berdasarkan rumus berikut. Penelitian serupa yang membuat sistem klasifikasi dokumen atau teks menggunakan algoritma NBC serta seleksi fitur chi-square telah banyak dilakukan sebelumnya. Ini merupakan daftar penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis. Poin ketiga yaitu usulan metodologi penelitian. Gambaran umum sistem.
Alur kerja sistem yang akan dibangun digambarkan dalam flowchart ini. Terdapat dua proses, yaitu data training dan data testing. Proses data training dimulai dari dokumen pelatihan, pre-processing, seleksi fitur, klasifikasi dokumen, kemudian didapatkan hasil klasifikasi dokumen pelatihan, dimasukkan ke dalam database. Proses data testing dimulai dari dokumen pengujian, pre-processing, pencarian kata yang sama dengan kata yang telah dilatih, kemudian pengambilan nilai probabilitas kata yang sama, perhitungan probabilitas kategori, kemudian didapatkan hasil klasifikasi dokumen uji. Maka proses ini selesai. Kerangka kerja penelitian Heppner. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka kerja penelitian Heppner seperti yang ada di gambar. Tahapan penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, data collection, data preparation, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, dan implementasi sistem. Dilanjutkan dengan bagian justify atau evaluate, yaitu pengukuran kinerja sistem, klasifikasi dokumen abstrak skripsi, dan penarikan kesimpulan dari hasil klasifikasi dokumen abstrak skripsi. Basis pengetahuan yang digunakan yaitu studi literatur tentang metode naive Bayes classifier dan seleksi fitur chi-square, model pengembangan sistem, model perancangan sistem, perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem klasifikasi, bahasa pemrograman PHP, dan basis data. Metodologinya metode naive Bayes classifier dan metode waterfall. Ini merupakan rencana penelitian yang akan saya lakukan. Ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan penelitian. Sekian proposal tugas akhir ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.